Selanjutnya, DEA dalam bidang manajemen produksi otomatis di University Aix-Marseille 3 pada tahun 1990. Selanjutnya yaitu Dr. in Science di bidang yang sama pada tahun 1964. Karirnya yaitu guru besar di Universitas Trisakti, Fakultas Teknologi Industri, dan tenaga profesional Lemenhas. Saya Pak Halid sebagai ketua, mudah-mudahan ISMI bisa terus berkontribusi begitu ya. Bapak Ibu sekalian, tadi sebetulnya saya sepakat karena sebagai penanggap saya tidak mengatakan banyak hal selain saya sepakat 100% dengan para pembicara sebelumnya bahwa salah satu kuncinya adalah SDM. Itu yang barangkali saya akan tekankan dalam memberikan tanggapan terhadap para pembicara ini. Karena apapun, berapapun angka yang kita tekankan, mau 8%, 3%, dan sebagainya, tentu saja ini akan tergantung dari sumber daya manusianya. Nah, saya izin kebetulan setelah lulus di ITB, walaupun saya bekerja ke kiri ke kanan, tapi saya ada di dunia pendidikan, dan sebagaimana tadi kita disampaikan oleh Mbak Arini, ini pertama saya pernah menjadi dosen di ITB 2 tahun begitu, tapi karena kelakuan saya waktu mahasiswa terlalu menjadi aktivis, kemudian tidak boleh meneruskan. Akhirnya saya seperti pemain bola nih, ditransfer ke Trisakti untuk mendirikan S1, alhamdulillah S1, S2, S3, teknik industri di Trisakti itu sudah berdiri. Jadi saya selama 40 tahun memang berkiprah di dunia perguruan tinggi, dan 15 tahun berikutnya ini agak aneh karena kemudian biasanya saya mengajar para mahasiswa, para S2, S1, S3, tapi ini adalah saya mengajar para jenderal yang jadi calon pimpinan gitu di Lemhanas gitu ya. Baik, saya share sedikit untuk pertemuan ini. Jadi tadi saya sepakat sekali dengan apa yang disampaikan oleh Mas Kris, oleh Pak Lukita, dan Pak Rizal, bahwa sebenarnya adalah masalah SDM itulah yang kemudian menjadi titik beratnya. Jadi saya coba kaitkan bahwa sumber daya manusia Indonesia itu antara kemajuan, tantangan, dan integritas. Kenapa seperti itu? Saya akan melihat ya, ini kualitas SDM kita, ini harusnya dalam bayangan saya semakin banyak jumlah penduduknya, tapi kalau semakin pintar, maka ini akan menjadi kuat. Nanti akan kita lihat lagi apa yang menjadi predator pembangunan sumber daya manusia. Seringkali kalau kita bicara era sekarang sudah berubah menjadi era teknologi, era rivalitas, tetapi adaptability, kemampuan dari sumber daya manusia, bukan kemudian kita merendahkan di ruangan cyber ini. Tadi saya lihat ada 120 sampai 150 peserta, tentu saja kita mendapat kemewahan pendidikan sampai S1, S2, S3. Tapi kalau kita lihat rata-rata tingkat pendidikan bangsa Indonesia itu tidak mencapai 9 tahun, 8,03 tahun. Kebetulan saya di Lemhanas membuat peta tentang ketahanan nasional, salah satunya adalah peta sumber daya manusia atau demografi. Nah, kenapa kemudian saya lihat kalau di Lemhanas itu kita harus aware juga terhadap kondisi dan bentuk negara. Negara kita ini unik. Ya, negara kita adalah negara yang bersifat kepulauan, tapi pola membangun sistem pendidikan itu seperti sekolah, seperti adanya di negara-negara yang datar-datar saja. Kita coba bayangkan bagaimana kemudian kita bisa masyarakat yang ada di Papua dan sebagainya misalnya, karena bentuknya berbeda, jumlahnya sedikit. Kalau kita masih memakai pola-pola cara berpikir membangun sekolah seperti di Pulau Jawa gitu. Jadi saya setuju tadi Pak Lukita, Pak Lukman, Mas Kris, bahwa makin lama ini kalau kita lihat perkembangan sistem perekonomian, ya makin lama tentu saja makin knowledge happy gitu. Kalau knowledge happy itu akan sangat tergantung dari kecerdasan manusianya dan teknologinya kita mesti begitu. Jadi kalau kita lihat bahwa ekonomi dari hunter, kemudian agraria, industrial age, information era, sampai connection ekonomi sekarang ini sendiri, tentu saja makin ke atas, makin heavy knowledge, dan ini akan akan menekankan pada sumber daya manusia.
Nah, kita lihat sekarang tadi juga disampaikan, bahkan masuk kita secara rinci begitu ya, Human Development Index kita. Human Development Index kita ini sendiri memang angkanya sepertinya meningkat. Saya sebetulnya membandingkan dari 98 pada saat terjadinya perubahan dari era orde baru ke reformasi begitu. Nah, Human Development Indonesia ingin meningkat, namun kemudian kita lihat ketimpangan gitu ya. Kita berbicara seperti growth rate, pertumbuhan ekonomi itu 8%. Tapi persoalan yang kita coba berbicara untuk ketahanan nasional adalah pemerataan. Demikian juga akses pendidikan. Human Development Index angka-angkanya meningkat, tetapi ketimpangan pun makin meningkat. Ketimpangan wilayah masih lebar, terutama antara kawasan barat dan timur. Ini seperti klasik gitu ya. Saya pernah memetakan industri. Misalnya industri di Jawa ada 80%, 10% ada di Sumatera, dan 10% ada di sisanya. Itu saya pandang di dalam Lemhanas. Saya selalu mengemukakan para calon pimpinan nasional, calon jenderal, bahwa kita mencoba membuat pembangunan, rencana pembangunan, tapi kemudian kita lupa geographical awareness-nya. Kita tidak melihat bahwa kita ada di mana. Jadi seringkali konsep itu kemudian dia mental karena kita tidak diadaptasikan dengan kondisi lingkungan kita. Kemudian kalau kita lihat lagi yang lainnya, misalnya kalau kita bicara, tadi juga sudah dikemukakan oleh Pak Rizal misalnya mengenai hasil PISA. Makanya sekarang Pak Presiden kelihatannya mencoba menekankan pendidikan yang berbasis STEM gitu. Kenapa? Karena skor PISA kita rendah ya, dari Program for International Student Assessment begitu. Matematika kita nilainya 366 gitu. Kemudian membaca 371, sains 38. Ini semua adalah di bawah rata-rata. Kita lihat saja negara-negara yang paling dekat dengan kita. Misalnya PISA-nya Malaysia. Dia matematikanya 409 poin, kemudian membaca 388, sains 419, sampai Singapura, Thailand pun masih di atas kita. Nah, ini juga menjadi PR bagi kita. Tetapi tidak meningkatkan angka ini, kita juga harus melihat kondisi demografi, kondisi geografi yang kita miliki. Ada satu hal yang barangkali belum diungkapkan oleh para pembicara sebelumnya. Saya menyoroti dari sejak tahun 98 ada predator pembangunan sumber daya manusia, yaitu corruption perception atau corruption behavior. Coba kita lihat. Dari tahun 98, bahkan pada tahun 98, CPI kita ini adalah menjadi 10 terbawah. 10 terbawah artinya terkorup di dunia begitu. Nah, kalau kita lihat tahun 2024, CPI kita juga masih kemudian peringkat 99 dari 180 negara. Artinya kita ini masih masuk level bawah. Level bawah di dalam CPI artinya corruptionnya tinggi, gitu, dipersepsikan tingkat corruptionnya tinggi. Nah, ini kalau saya melihat, saya mengadakan penelitian kecil-kecilan mengenai ini, ternyata usaha apapun kita di dalam membangun sumber daya manusia, jika karakter, integritas bangsa kita itu masih koruptif atau kita masih memelihara corruption behavior, maka kita akan sia-sia dan akan jadi omong-omong belaka. Coba kita lihat sedikit misalnya kan, kita diajari di teknik industri, matematik sederhana, statistik sederhana. Saya coba bandingkan CPI kita seperti apa kondisinya, kemudian Human Development Index seperti apa, kita coba korelasikan. Ternyata pendidikan kita di hampir semua negara sebenarnya yang kemudian CPI-nya rendah dalam arti corruption-nya tinggi, Human Development Index-nya pasti rendah. Artinya nggak ada negara yang memiliki corruptive behavior tinggi itu membangun manusia. Kira-kira begitulah ekstrimnya gitu. Nah, padahal para pimpinan negara kita, kebetulan ya karena saya di Lemhanas, kita harus bangga begitu ya, karena Lemhanas itu didirikan oleh alumni ITB, Soekarno begitu ya. Soekarno itu sangat benci sama korupsi, bahkan beliau menyatakan dalam beberapa pidatonya, salah satunya misalnya, saya ingatkan aja bagi kita semua, engkau apakah ingin menjadi manusia yang hidupnya mewah dalam gedung yang megah, tapi itu semua adalah hasil korupsi. Nah, ini dinyatakan bahwa para sarjana, jangan lupa Anda cerdas adalah untuk membangun bangsa, bukan untuk memelihara corruptive behavior. Dan bahkan Soekarno menyatakan bahwa koruptor itu tidak layak hidup di dunia, di Indonesia mereka harus hidup layak di neraka sab ketujuh, gitu kira-kira begitu ya.
Jadi kalau kita berbicara bahwa tadi saya sepakat semua untuk meningkatkan katakanlah 8% pertumbuhan dan segala macam, kuncinya sumber daya manusia. Tapi sumber daya manusia hati-hati karena ada predatornya. Kalau kita lihat dari data-data seperti ini. Jadi kenaikan Human Development Index yang ada di Indonesia kami anggap sebagai kenaikan semu gitu ya. Kenaikan hari tanpa peningkatan mutu pendidikan dan integritas bangsa. Nah, kita memang di sini para sarjana, tapi kalau kita lihat, saya pernah jalan dari mulai Aceh sampai Papua. Kebetulan di Lemhanas ini saya mendapat kepercayaan untuk meningkatkan national values. Saya berjalan kemana-mana dan melihat bahwa sebetulnya itu research, inovasi, kemudian pendidikan itu nggak instan begitu ya. Jadi pada zaman Pak Habibie tadi sudah dinyatakan juga Pak Rizal bahwa negara-negara maju itu 3% spending biaya terhadap untuk melakukan research. Kita pun mencoba pada zamannya Habibie, tapi tetap saja kita 0,3 karena research itu membutuhkan research culture. Sementara corruptive behavior itu juga merusak research culture. Kalau menjadi peneliti tidak hanya menjadi orang kaya. Orang kaya ini hari ini miskin, besok korupsi, saya jadi orang kaya. Saya main judi, kalau menang jadi orang kaya. Tapi kalau kepintaran dan kebiasaan research itu harus dipupuk. Cukup panjang waktunya. Tadi disebutkan bonus demografi kita 20. Jadi saya setuju semua dengan pembicara, tapi mari kita lihat akar masalahnya bagaimana sumber daya manusia kita ini bisa ditingkatkan lebih bagus. Misalnya kalau kita berbicara gitu ya, risiko growth without death gitu. Jadi Indonesia menghadapi risiko growth tetapi tanpa mendalam. Maju dalam angka tetapi belum kokoh dalam kualitas dan moralitas. Saya tekankan moralitas. Mohon maaf karena saya selama 15 tahun ini saya mengajar di Lemhanas, saya kemudian ditempa untuk melihat integritas dan moralitas menjadi satu faktor yang sangat penting. Kita tahu kalau kita orang teknik industri bahwa kita masuk di dalam digital era apapun, tapi saya mengatakan kemajuan tanpa kita bisa beradaptasi dengan kemajuan, maka kemudian kita akan tertinggal. Tapi kita tertinggal karena kelakuan kita, kira-kira semacam itu. Demikian juga teknologi, kalau kita bicara teknologi kompetisi semakin tinggi dan sebagainya, tetapi tetap bahwa kuncinya adalah jika kita memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dan berintegritas, maka kita bisa insya Allah menunggangi. Kalau kata Pak Kuntoro almarhum baru itu, hanya ada 2 posisi dalam teknologi. Kita menunggangi teknologi atau kita ditunggangi teknologi. Jadi kalau kita berbicara dari perspektif ketahanan nasional, izin saya bicara seperti ini karena 15 tahun saya bergelut di lembaga ini, maka integrasi antara teknologi, ekonomi, dan ada integritas dan moralitas itu akan menjadi kunci kemandirian nasional. Kemandirian tidak saya definisikan sebagai kesendirian, tetapi adalah kemampuan berkolaborasi. Hanya kemampuan kolaborasi itu akan muncul jika kita punya integritas yang baik. Jadi kalau kita berbicara, kita ingat gitu ya, pada tokoh pendidik kita adalah Ki Hajar Dewantoro, menyatakan pendidikan adalah tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak, agar mereka sebagai manusia, betul-betul sebagai manusia, anggota masyarakat untuk menjatuhkan kebahagiaan yang kita setinggi-tingginya. Bahkan kemudian kita lihat Soekarno ini adalah di awal-awal mengatakan waktu kemerdekaan kita, bercita-cita setiap provinsi harus punya universitas, tapi tentu saja yang berkualitas dan berintegritas. Tapi Soekarno pun menekankan waktu itu, universitas bukan hanya tempat mencari ijazah, tetapi tempat menumbuhkan keberanian berpikir dan berjuang untuk kebenaran. Nanti dikaitkan lagi dengan kalimat Soekarno bagaimana dia betul-betul membenci masalah corruptive behavior. Misalnya kemudian pada Hari Pendidikan Nasional tahun 61, Soekarno menyatakan, revolusi tidak akan berhasil tanpa manusia yang berjiwa revolusioner, dan manusia yang berjiwa revolusioner hanya dapat dibentuk melalui pendidikan. Tadi adalah kualitas dan integritas. Ya kebetulan kalau kita lihat, Soekarno memang sangat revolusioner, maka dinamakan juga pembesar revolusi. Ini hanya sedikit tadi sudah diceritakan oleh Pak Rizal, oleh Pak Lukita, sama Pak Kris, bagaimana negara-negara yang mampu melesat dari negara-negara yang miskin karena pembangunan dari sumber daya manusianya. Kita lihat Korea Selatan dan Finlandia, dia risetnya maju, dia penelitiannya maju, dilihat kalau kita lihat skornya juga matematiknya, semua di atas rata-rata.
Coba kita lihat Korea Selatan dan Finlandia. Data-data ini kita semua sudah tahu. Tapi saya kembali lagi menitipkan bahwa ini akan dicapai kalau kita lihat. Finlandia kalau kita lihat CPI-nya pasti rendah. Korea Selatan pasti juga. Jadi tingkat korupsinya itu adalah rendah. Jadi kalau kita berbicara, mudah-mudahan kita bisa semuanya berkontribusi bahwa yang namanya berpikir untuk inovasi dan research itu tidak hanya monopoli orang-orang perguruan tinggi saja. Semua pihak masih bisa. Saya izin agak narsis sedikit, saya sekarang ini sendiri sedang mengelola atau mendirikan yang namanya Pusat Research Biologi setelah COVID. Saya lihat kalau maka negara ini bagaimana menghadapinya. Maka saya punya pusat penelitian riset biologi molekuler, membuat vaksin, membuat obat, dan sebagainya, yang dulunya adalah karena ada BRIN diintegrasikan sehingga Eijkman itu diintegrasikan, dan ada beberapa para peneliti-peneliti, sekarang saya sekitar punya 40 penelitian yang betul-betul private sector begitu. Saya berhubungan dengan internasional, link internasional, sampai kita berhasil membuat paten, membuat vaksin, dan sekarang kita lagi mencoba trial rapid test dan sebagainya untuk kesehatan tubuh manusia. Bapak Ibu sekalian, inilah yang barangkali di akhir saya ingin menyatakan, hati-hati dengan paradoks SDM Indonesia. Jumlah besar tanpa kualitas, jumlah besar tanpa integritas, jumlah besar tanpa moralitas gitu ya. Jadi jumlah besar tanpa kualitas menjadi beban dan bukan kekuatan. Tadi sudah ceritakan oleh Pak Rizal dan Pak Lukito bahwa bonus demografi jangan sampai menjadi bencana demografi. Indonesia emas jangan jadi menjadi Indonesia cemas gitu kan, kira-kira semacam itu. Jadi agenda pembangunan SDM itu harus mencakup tiga proses kalau dari segi perspektif ketahanan nasional gitu ya. Ketahanan intelektual, daya pikir kritis dan inovatif, ketahanan moral, karakter anti korupsi dan beretika publik, dan ketahanan teknologi, kemandirian inovasi dan industri strategis. Demikian barangkali tanggapan saya terhadap para pembicara. Pada intinya saya sepakat bagaimana untuk memajukan negara kita harus bertitik tolak pada sumber daya manusia. Namun kita harus mengikis juga predator pengembangan sumber daya manusia, yaitu corruptive behavior. Corruptive behavior itu tidak hanya menyentuh masalah keuangan saja. Misalnya, tadi Pak Kris sudah menyatakan, jangan sampai kita tidak bersekolah, tidak berpendidikan, tapi ingin dapat ijazah. Jangan sampai kita belajar, tapi kemudian kita ingin mendapatkan gelar dan sebagainya. Demikian barangkali mudah-mudahan ini bisa berkontribusi dan menguatkan apa yang dibicarakan oleh para pembicara sebelumnya. Demikian yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Profesor Dadan atas pandangan dan tanggapannya yang begitu membuka wawasan dan memperkaya diskusi kita hari ini. Luar biasa sekali, Bapak Ibu dan teman-teman semua, kita sudah mendengarkan 3 paparan materi yang sangat inspiratif dari para narasumber hebat kita. Terima kasih banyak kepada Bapak Insinyur Kristanto Santosa, MSc, Bapak Dr. Insinyur Lukita Dinarsyah, Tuo MA, dan Bapak Dr. Insinyur Rizal Afandi Lukman MA atas pemaparan materi yang luar biasa dan penuh inspirasi. Dari ketiga pemaparan tadi, kita telah mendapatkan banyak insight penting mengenai strategi pencepatan transformasi ekonomi menuju Indonesia Emas 2045. Ini tiba saatnya kita memasuki sesi tanya-jawab. Bagi para peserta yang ingin bertanya, dipersilakan untuk menekan fitur raise hand atau bisa menuliskannya di kolom chat. Yang ingin bertanya, silakan. Bisa di chat atau bisa tekan tombol raise hand ya. Langsung saja, kita ke pertanyaan pertama ini. Dari Pak Zainal Adlien. Pertanyaannya itu yaitu, bagaimana saya ingin membuat dan mengolah hasil tambang minyak mentah rakyat di daerah Riau, Jambi, Banjarnegoro, dan daerah lain yang berskala kecil untuk merubah menjadi minyak solar atau minyak diesel yang sampai saat ini masih impor terus. Begitu juga dapat digunakan untuk diesel listrik di banyak daerah seperti Kepulauan Nias, Maluku Utara, Kepulauan Halmahera, dan lain-lain, agar masyarakat tambang itu mendapat nilai tambah dan hasil tambang minyak mentah itu. Terima kasih.
Ini ada pertanyaan Pak dari Pak Zainal terkait pembicara 1 dan kedua tentang inovasi katanya. Untuk Bapak Kristanto atau Pak Lukita, silakan bisa dijawab pertanyaannya, Pak. Oke, saya sudah mulai dulu ya, supaya jalan ya. Untuk Pak Zainal Adilin, pertanyaannya adalah bagaimana saya bisa mengolah sumber daya daerah supaya kita tidak mengimpor solar dan diesel. Ini tentu saja di luar kewenangan saya untuk bicara, tapi memang ada masalah besar di sini untuk kita masuk ke paket ke sektor energi, di mana kita tahu bahwa baik itu adalah bahan bakar, apakah itu listrik, saat ini kan dimonopoli oleh perusahaan negara ya, satu Pertamina, dua oleh PLN. Jadi kalau Anda bicara mengenai bagaimana saya bisa mengolah minyak, sumber minyak dari daerah, saya agak khawatir bahwa ini rada terlalu berat untuk dibicarakan. Ya, kenapa? Karena jangankan itu minyak yang jelas-jelas adalah kawasan Pertamina, gitu ya. Bahkan industri energi terbarukan pun kalau mau menyaingi BBM atau menyaingi gas, susah sekali untuk bisa masuk ke daerah itu. Alasannya apa? Alasan dari Pertamina adalah ini adalah produk strategis yang harus didistribusikan, yang harus diatur, harus diregulasi, sehingga boleh masuk ke dalam daerah persaingan bebas, nanti kualitas, nanti mobilnya rusak, dan seterusnya, dan seterusnya. Panjang sekali. Kita lihat bahwa misalkan juga urusan kita mau mengoplos etanol ke bensin, ya, itu kita mengulang sejarah, karena pada waktu era zaman Pak SBY ada Kepres yang mengatakan bahwa kita akan menggunakan fatty acid methyl ester, yaitu hasil pengolahan dari sawit untuk masuk ke dalam solar. Itu oleh Pertamina juga basically diblok, nggak bisa masuk gitu, karena gua yang mengatur dan nggak bisa nih, nanti kalau mobilnya gini lalu pengusaha mobil juga ikut-ikutan ngeblok ya. Kenapa demikian? Karena nanti kalau mesinnya rusak yang tanggung jawab siapa, dan seterusnya. Jadi nanti etanol 10% akan dimulai lagi, akan kita menggunakan siklus yang sama, yaitu berhadapan dengan de facto kekuasaan untuk pengendalian dan distribusi daripada energi yang saat ini sepertinya gampangnya beginilah. Ini aja udah bagus, ngapain lu bikin penyakit, nanti gue jadi repot, kira-kira begitu. Itu yang pertanyaan pertama. Yang kedua dari Pak Johnson Saragi mengenai inovasi di pertanian, kalau masih pakai kerbau begitu ya, dan seterusnya. Saya ingin mengatakan bahwa saya sih mungkin juga sependapat mengenai mekanisasi pertanian itu masih kurang, tapi jangan lupa yang dimaksud inovasi pertanian tidak harus di pertaniannya, tapi yang terpenting membawa kemudian hasil dari pertanian itu menjadi nilai tambah ya, yaitu adalah consumption. Nah, untuk itu saya mau sedikit cerita yang saya tulis di blog saya, suatu pengalaman yang kadang-kadang ya moga-moga kita perlu sedikit optimis gitu ya. Awalnya adalah pada waktu BIASI didirikan 2008, saya berkenalan dengan seorang akademisi di Brawijaya, Malang. Dia mengatakan, Pak, ini saya mau bikin penggorengan untuk menggoreng apel, karena apel di sini kalau lagi panen raya pada busuk, nggak laku. Saya mau goreng jadi keripik, ya itu pada tahun 2010-an begitulah kira-kira. Karena teknologinya menarik, yaitu apa? Dia bisa membuat penggoreng vakum yang menyebabkan temperatur goreng itu tidak di atas 100,
tapi 84-87 derajat dia akan mempunyai efek menggoreng seperti kalau dia mendidih di atas 100. Dan yang lebih menarik lagi adalah bahwa untuk membuat vakum, dia tidak beli pompa vakum, mahal gitu ya. Dan kemudian nanti kepanasan cepat rusak. Dia akan pompa air new untuk mengalirkan air, kemudian air itu kemudian dicabang vertikal dengan menghasilkan efek venturi. Venturi itu artinya kalau dia melewat lubang sempit kecepatnya naik gitu ya. Akibatnya udara disedot dengan venturi itu pakai pompa air sanyu. Dan yang menarik adalah kemudian keripiknya enak ya, kemudian disukai. Dan Anda tahu sekarang cut short saja sekarang ini kalau Anda dengar ke daerah Malang, Batu Malang, itu ada sentra kerajinan apel digoreng, nangka digoreng, segala macam buah digoreng, bahkan sayur juga digoreng gitu ya, dijadikan keripik, dan itu menjadi sesuatu komoditas yang nilai tambahnya tinggi, dan itu adalah produk pertanian, perkebunan, buah-buahan yang menguasai hajat hidup orang banyak. Dan saya tidak terlalu pesimis bahwa ada inovasi di sektor pertanian yang menghasilkan, cuman masih terlalu sedikit gitu ya. Barangkali kalau ditambah lagi dengan yang lain-lain, tapi satu hal yang perlu diingat adalah bahwa inovasi sektor pertanian bukan untuk menggali tanah, untuk menanam pohon saja, itu bagus, tapi masih panjang jalannya adalah bagaimana downstreaming the produk pertanian yang lagi panen itu berlimpah dan busuk dan tidak laku dan nilainya turun, bisa menjadi produk-produk yang satu bisa disimpan, dua bisa diciptakan produk baru yang dihargai mahal, dan seterusnya. Jadi pertanian adalah sektor di dalam bidang inovasi Indonesia yang seharusnya memang digenjot. Cuman jangan membatasi diri pada menggali dan membajak sawah. Thank you. Baik, terima kasih. Menambahkan tadi saya kira sudah sangat spesifik dijawab oleh Mas Kris, terutama untuk Pak Zainal. Isinya adalah sebetulnya masalah kewenangan dan regulasi. Ya. Pak Zainal, secara teknologi sekarang ada yang namanya small modular refinery, bisa untuk kilang-kilang mini ya, skala 200-300 barrel per hari. Jadi sangat mungkin dikembangkan di daerah-daerah kaya minyak seperti Riau tadi Bapak sebutkan ya, Jambi atau Bojonegoro. Nah, di mana teknologi ini bisa mengubah minyak mentah menjadi solar atau diesel yang digunakan untuk listrik desa atau transportasi nelayan. Namun ini tantangannya tadi bukan teknis sebetulnya karena teknologinya ada, tetapi adalah masalah legal dan kelembagaan. Jadi secara legalnya ya saya kira BUMN kita Pertamina ini ya tadi agak sulit untuk bisa mengizinkan ini terjadi beroperasi, karena semuanya kalau terkait dengan minyak ini harus kerjasama dengan Pertamina, termasuk juga yang kaitannya dengan yang tambang-tambang tua ya. Kemudian yang dari sisi kelembagaan tentunya bagaimana ini bisa dalam bentuk klaster energi rakyat ya, kolaborasi BMD, mungkin koperasi tambang dan swasta sebagai pemilik teknologi, karena pastinya tentunya di lokal sana teknologinya belum. Jadi masih ada swastanya pemilik teknologi ini dengan izin resmi dari pemerintah. Nah, izin ini yang seringkali akan menjadi kendala. Ya, itu mungkin saya kira sebagai jawaban tambahan. Jadi kuncinya bukan sekedar mengolah minyak, tapi bagaimana industrialisasi energi rakyat tadi yang Bapak sampaikan bisa dilaksanakan secara legal, lalu efisien dan berkelanjutan. Saya kira itu. Nah, yang terkait dengan Pak Johnson, ya justru saya sih melihatnya bahwa memang akhir-akhir ini dengan adanya BRIN, ini link antara Kementerian Pertanian dan BRIN ini relatif agak berkurang. Sekali lagi ini masuk ke masalah ego kelembagaan ya. Ini yang saya kira mesti perlu lagi dilihat lagi bagaimana baiknya antara Kementerian Pertanian yang selama ini pegang Balitbang Pertanian, kemudian sekarang sudah dipindah kepada BRIN untuk bisa tetap bekerja sama dengan BRIN menghasilkan tadi riset-riset pertanian. Kalau tadi Pak Mas Kris menyebutkan paskanya, nah saya sendiri melihat bahwa dari yang
pada saat di pertaniannya sendiri memang banyak isu juga di situ soal benih misalnya. Benih bahkan kalau petani melakukan uji coba benih atau membuat benih kemudian tanpa ini juga isu legalitasnya, tanpa itu kemudian saya dengar ada berita yang saya baca di berita ada yang ditangkap karena dia mengembangkan bibit-bibit yang tidak sesuai dengan SOP-nya riset. Nah ini yang saya kira inisiatif dari petani rakyat ini ya harusnya bisa didiskusikan bersama dengan regulator, dalam hal ini BRIN dan tentu Kementerian Pertanian. Lalu yang ke depan ya memang kalau tadi saya sebutkan mengenai inovasi itu harus terus berlanjut, maka ya ini eranya udah eranya pengetahuan dan digital gitu ya. Jadi kita sudah harus memang mulai menghubungkan petani dengan teknologi, mulai dari drone mapping, sensor tanah, lalu aplikasi AI untuk irigasi, hingga sistem pasar online atau daring itu mestinya bisa dicoba dikembangkan. Tapi kita juga ada contoh nih, awalnya bagus, muncul seperti e-fishery dan Tani Hub. Sekarang ini justru mereka sedang bermasalah gitu. Nah ini ada hal yang memang kita juga dalam kaitannya digitalisasi pertanian, khususnya dalam konteks tadi pasar-pasar digital dan juga pengembangan melalui digital ini perlu disikapi dan hati-hati gitu ya. Nah ini sayangnya memang seperti Gojek dengan produk digital ini kita selalu terlambat regulasinya. Sudah berkembang seperti Gojek ini, tapi kemudian regulasinya belum duduk sampai sekarang gitu. Nah ini adalah isu yang mungkin memang tidak mudah dalam konteks kaitannya dengan regulasi di e-commerce atau ekonomi digital. Nah intinya sekarang kalau bagi saya, kalau kita ingin mencapai tadi generasi emas 2045, ya memang kita tidak hanya menghasilkan sekedar petani, tetapi petani yang bisa menjadi ilmuwan ya sebagai inovator lapangan yang memang tadi didukung oleh pemerintah, karena mereka juga praktisi dan saya kira banyak sekali ilmu-ilmu di lapangan yang mungkin sangat baik untuk mendukung pertanian kita. Saya kira itu Pak. Terima kasih, saya kembalikan ke Mbak Aini. Izin Mbak Aini, Mas Lukita, ini menarik kalau ya saya ingin menekankan Mas Lukita, kebetulan kan barangkali Mas Lukita ada di dalam kisarannya begitu ya. Saya sangat sepakat bahwa seringkali dalam istilah bahasa saya, istilah jalanan gitu, kita suka menyusahkan diri sendiri. Artinya lembaga-lembaga kebijakan, organisasi itu juga bukan mendorong inovasi muncul yang dari bottom up, tapi seringkali kemudian dia tertabrak pada kebijakan. Seperti waktu yang tadi saya berikan Gojek gitu ya, aturan kita terlambat. Sudah ada begitu ya, kemudian jadinya sesuatu yang sudah ada tapi kebijakannya belum ada, maka disebutnya ilegal kan begitu gitu ya. Padahal apa yang ada itulah sebagai katakanlah sebagai core yang akan muncul nanti besar gitu. Nah seringkali dia sebelum besar kita bunuh karena belum ada kebijakannya, dan sesuatu yang di luar kebijakan, di luar regulasi disebutnya ilegal kan gitu kira-kira. Padahal kalau kita lihat, kalau itu tidak dibunuh maka dialah yang akan menjadi inti perkembangan gitu. Nah mungkin ini juga masalah seperti BRIN gitu ya, maaf Mom, kalau semua orang sekarang kan kita teknik industri bicara manajemen, sedang manajemen disentralisasi. Tiba-tiba BRIN itu disentralisasikan gitu. Itu adalah zamannya organisasi Bertalanffy tahun 1800 gitu. Hal-hal yang sudah berjalan secara kecil-kecil tiba-tiba disatukan jadi besar, malah kemudian jadi menghambat berkembangnya hal yang kecil-kecil. Itulah Pak kita kenapa kemudian saya membuat penelitian berbentuk swasta, yaitu Exchange Health Initiative. Jadi saya berbicara membuat vaksin, membuat obat-obatan, membuat RDT dan sebagainya. Kenapa? Karena kalau saya berhubungan dengan internasional, saya dapat hibah dan segala macam. Hari ini saya 3 bulan, masih 3 tahun, 4 tahun gitu. Nah, izin Pak kita barangkali nanti kita diskusi bagaimana menembus kerajaan ini gitu ya, dan menembus birokrasi yang akhirnya membunuh kreativitas masyarakat. Itu barangkali yang ingin saya tambahkan, Pak. Baik, kita bisa diskusi lebih jauh lagi. Thanks. Ya, terima
terima kasih atas jawabannya Pak Krisanto, Pak Rijal, Pak Lukita. Selanjutnya, saya sampaikan dulu, saya informasikan bahwa akan ada giveaway ya teman-teman dari Sekretariat ISTMI untuk penanya terbaik hari ini. Jadi jangan ragu untuk menyampaikan pertanyaan terbaiknya. Selanjutnya itu pertanyaan langsung, barangkali ada dari bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman yang ingin menanyakan langsung kepada 3 narasumber hebat kita, segera menekan tombol raise hand. Ada? Barangkali... Tadi menunggu, boleh Mbak, ini saya nambah dikit yang sampaikan Pak Lukita. Oh, mangga Pak. Iya, inovasi pertanian di hulu, spesifik di daerah benih, di daerah pengembangan spesies, hibrida, dan lain-lain. Saya di bidang sektor inovasi melihat banyak sekali talenta seperti itu yang akhirnya dengan sedih melihat mangkrak di jalan. Tapi masalahnya bukan cuma soal otoritas penguasa saja, tapi sebagai contoh nih ya, yang saat ini saya juga sedih sekali, kita ngomong swasembada beras, kedelai, jagung, bla bla bla. Sebetulnya kalau kita betul menghargai inovasi lokal kita, inovator kita tuh sudah dari kapan-kapan swasembada. Tapi jangan lupa ada kekuatan-kekuatan yang barangkali Anda juga tahu, yang kita sering pakai kata mafia beras, mafia jagung, mafia kedelai, dan lain-lain. Itu Bapak-Bapak Ibu sekalian, saya konkret melihat sendiri. Pada waktu saya ikut membantu di Bank Mandiri untuk merayakan ditemukannya hibrida lokal non-GMO kedelai di Grobogan. Bapak tahu nggak apa yang terjadi di belakang sana? Ada orang berdasi 2. Aku bilang, itu siapa orang? Pak, itu dari perusahaan ini Pak, eksporter kedelai dari Amerika. Nonton Pak. Berapa bulan kemudian muncul dinas menegur sang inovator, dilarang menjual benih yang belum distandarisasi oleh Kementerian Pertanian. Bagus. Itu mengerikan sekali. Anda bayangkan hal yang sama jagung, beras akan terjadi juga, dan sudah terjadi juga. Thank you. Ya Chris. Ya, ini tantangan bersama kita nih Pak. Bagaimana mendorong inovasi lokal tadi Pak, supaya mereka eksis terus. Jangan lupa ada kekuatan besar di bidang komoditas yang kita impor. Itu yang menguasai hasil hidup orang banyak, gitu sebagai contoh. Importer kedelai itu menguasai sekitar 60% dari pasok kedelai untuk koperasi tahu tempe nasional. Iya, kebayang nggak besarnya itu? Berarti mereka nggak suka kalau ada hibrida kedelai yang tiba-tiba membuat impor mereka berkurang. Saya kira kita masuk akal aja secara bisnis kan. Pak Kris, saya setuju Pak Kris. Jadi tadi Pak Dadan sudah menggambarkan bagaimana berantas mafia dan sebagainya itu kan akan menggerogoti efisiensi dari perekonomian yang harusnya harganya tidak sebesar itu menjadi istilahnya ya terkorupsi karena ada nilai tambah, sehingga ekonomi kita yang sering disebut sebagai rent seeking ekonomi itu harus diberantas. Jadi mulai dari pangan ya, kedelai import, kemudian juga energi, bagaimana importasi BBM kita itu membesarkan atau memperkaya orang-orang Singapura ya, atau ekonomi Singapura. Jadi artinya ini yang harus diberantas memang. Ya, jadi saya setuju Pak Dadan tadi, the other side of coin-nya, di samping kita memperkuat industrialisasi melalui inovasi, ada sisi yang harus kita berantas yang menimbulkan inefisiensi, menjadi less kompetitif dari industri kita. Karena tadi rent seeking ekonomi itu terjadi di mana-mana. Orang numpang. Jadi kalau ini pengalaman di sawit yang kebetulan saya 3 tahun terakhir saya mendalami, memang sangat memprihatinkan bahwa 41% luas lahan sawit di Indonesia itu disokong oleh petani kecil. 41%. Bagaimana komoditi penting ekspor Indonesia, ya? Jadi Indonesia komoditas ekspornya itu yang utama adalah
minyak sawit, batu bara, ya itu kurang lebih. Bagaimana kita bisa lihat itu yang Pak Lukita bilang, ya itu semuanya ya adalah yang ada di tanah dan di atas tanah, tetapi juga itu hasil dari tanah, dari berkebun. Jadi itulah yang harus kita rubah menjadi apa istilahnya nilai tambah yang dari otak. Jadi saya setuju Pak, kita harus hilangkan rent seeking ekonomi tadi dan bangun ekosistem untuk penelitian, karena research is not for the sake of research. Penelitian hanya untuk penelitian, untuk laporan pertanggungjawaban anggaran, hanya dia buat laporan, setelah itu disimpan di bawah meja. Ada pemeriksaan, dia keluarkan itu research reportnya. Bukan hanya itu, bukan hanya anggaran dihabiskan tanpa ada hasil. Jadi itu memang harus kita rubah mindset, pola di dalam praktek APBN kita. Jadi mudah-mudahan dengan Menteri Keuangan Purbaya ini akan membawa banyak perubahan-perubahan. Hal-hal ini juga kesempatan untuk bisa convey, bisa menyampaikan hasil daripada webinar ini disampaikan ke beliau. Ini saran tadi ke Pak Kris, Pak Dadan, senior dari ISMI. Hasil dari sini, karena ini kan heavy-nya adalah perlu ekonomi ini tumbuh menjadi 7-8% yang didukung oleh adanya industri yang inovatif. Ya, jadi basisnya kan itu. Dan Menteri Keuangan juga dia lulusan ITB, jadi ya kesempatan emas untuk bisa melink antara fiskal policy-nya itu untuk mendukung kebijakan industri yang inovatif. Makasih. Betul Pak Rizal, saya sepakat. Jadi gini Mas Lukito, Mas Kris, waktu habis COVID, lembaga penelitian yang saya dirikan itu dengan inisiatif swasta itu bisa menghasilkan vaksin anti COVID. Tetapi yang dipabrikasi adalah vaksin luar negeri gitu. Saya udah berbusa-busa udah menyatakan kapan kita belajar, kapan kita bisa menghasilkan vaksin, tapi tetap saja yang diproduksi. Itulah yang saya katakan corruptive behavior atau economic rent seeking kata Pak Lukman. Jadi on management, nah kita barangkali dari SMI ini juga mulai melebar nih kepada bagaimana memanage supaya lebih efisien dan produktif. Kita kan semua orang teknik industri diajarin cuma 3, istilah saya adalah 3 kata ajaib gitu ya, efisien, efektif, dan produktif gitu. Nah sekarang kalau kemudian itu tidak di dalam mengelolanya, manajemennya yang tadi gitu ya. Jadi saya selalu bercanda walaupun di Lemhanas pada para jenderal, jenderal saya katakan, kita ini sesuatu yang bagus kalau tidak ada aturannya dianggap ilegal. Padahal itu adalah mulai bibit dari satu inovasi. Nah kita harus merubah dari sikap-sikap ini, tapi dicerminkan dalam pengelolaannya, dalam manajemennya gitu. Karena saya walaupun juga akhirnya saya pilih gitu private sector untuk research fundamental, yang saya tidak tergantung APBN gitu. Tapi pada saat itu mau diproduksi, kena mafia lagi. Ternyata vaksin saya tidak bisa diproduksi di perusahaan industri dalam negeri gitu, karena ada vaksin dari luar. Nah ini yang barangkali hal-hal semacam ini hanya baru satu contoh gitu ya, real yang saya tangani. Nah ada di tempat-tempat yang lain seperti tadi di bibit dan sebagainya. Nah ini mudah-mudahan jadi pemikiran kita nih di dalam Pak Halid nih, di dalam ISMI, kontribusi kita bahwa pikiran kita ingin efisien, ingin produktif, ingin efektif, tapi ada barrier yang bisa menghalangi, yang saya namakan predator gitu ya, yang akan membunuh semua pikiran-pikiran kita. Begitu kira-kira Pak Lukman dan Pak Lukita, Mas Kris, Pak Halid ya, ada di pundak kita nih kira-kira. Saya tambahin tuh Pak, efisien, efektif, produktif, berpikir secara sistem dan tidak koruptif. Yang terakhir saya sepakat. Ada 3 huruf lagi pada Prof Dadan. Iya. Itu orang TI harus satu kata belajar berintegrasi gitu. Ya, tambah 1 3 lagi yaitu MPC. Apa tuh tadi ya? Mau piye carane? Sebenarnya gini Mas Kris, saya sudah masuk kita segala macam. Ya kita harus berani gitu ya menentang arus gitu ya, walaupun saya lebih baik mati dalam kesendirian daripada mengkhianati NKRI kira-kira.
Saya kira itu yang terkait dengan pertanyaan Pak Jungkung. Nah, kemudian yang Pak Khairul Umam, tantangan utama yang harus dihadapi Indonesia mencapai target pertumbuhan ekonomi 8%. Tadi saya kira sangat jelas bahwa dari semua pemapar, Pak Kris, saya, kemudian Pak Rizal, dan juga diperkuat oleh penanggap Profesor Dadan, ya kunci utama adalah sebetulnya tentu adalah SDM. Ya, SDM yang berkualitas, bukan sekedar jumlah, yang inovatif, kreatif. Tadi ditambahkan oleh Pak Dadan adalah tidak koruptif gitu ya, karena ini sangat penting. Dan hari ini memang kita hanya membahas terkait fokus utama adalah kepada ekonominya. Nah, tadi ekonominya jelas sekali mengenai SDM ini menjadi kunci utama, lalu kemampuan inovasi, ya, ini menjadi tantangan juga. Lalu bagaimana SDM dan kemampuan inovasi ini digunakan terutama untuk mendorong pertumbuhan industri. Nah, itu yang penting. Tapi ada isu-isu yang terkait dengan hukum, politik, dan sebagainya yang juga memang tidak mudah, tapi memang tidak kita bahas di dalam pertemuan ini. Saya kira itu singkatnya, mungkin ada nanti yang lain akan menambahkan. Pertanyaan ketiga, mungkin ada pemapar lain yang bisa memberikan jawaban terhadap pertanyaan dari pertanyaan ketiga tersebut. Demikian Mbak ini, saya kembalikan. Boleh, Mungkin Mbak? dari Boleh? Pak, Ya. dari narasumber lain ada Ya, tambahan? boleh saya akan coba menanggapi beberapa pertanyaan. Jadi kalau menurut saya sekarang kita tidak punya banyak waktu panjang ya. Just do it. Sudah ada, kita punya dokumen Bappenas, didukung oleh tim yang saya kira Pak kita juga di sana. Sudah ada itunya blueprintnya. Just do it ya. Jadi tinggal lakukan saja. Kemudian kita harus memperkuat ya. Pemerintahan ini harus diperkuat dengan think tank yang ada di bawah kendalinya Pak Presiden. Jadi Bappenas saat ini sudah menyusun dokumen segala macam, akan menjadi kurang efektif implementasinya apabila ya presidennya arahnya kemana. Menteri-menteri sekarang ada 7 Menko perekonomian yang tidak mudah untuk bisa mengarahkan ya, seperti kasus BGN aja, MBG itu mau masalahnya apa, ini bingung siapa yang nangani ya. Jadi artinya adalah harus ada kejelasan dan lebih bagus ya apabila ada di kantor presiden ini diperkuat oleh suatu think tank. Nah, salah satu di antaranya saya kira Pak Lukita bisa ikut di situ, Pak Lukita. Untuk memperkuat think tank yang memfit langsung ke presiden. Jadi apakah itu namanya KSP zaman dulu, ya, zaman Pak Jokowi ke kantor staf presiden, atau namanya apalah, ya. Tetapi yang jelas institusi tersebut itu harus ada di bawah presiden, ya. Dan ini link dengan kebijakan-kebijakan yang akan diikuti oleh menteri-menterinya. Jadi dengan hanya dengan itu maka waktu kita tidak akan terbuang, ya, lebih terarah, lebih fokus. Resources juga kita tidak banyak, kita akan resources yang terbatas, baik APBN maupun juga sumber daya manusia. Ini sangat terbatas, maka dengan adanya fokus itu akan menjadi lebih efektif. Direction harus jelas, sektor-sektor itu yang harus diberikan dukungannya, diberikan insentif, diberikan perlindungan, seperti yang dilakukan oleh negara-negara di Asia Timur yang berhasil. Dulu mereka melakukan hal itu. Jadi kalau tidak ada pemilihan, ya, seperti yang fokus, ya, ini resources kita akan habis, ya, dan tanpa ada bekas, karena broad based economy strategy is wasting our resources, ya. Jadi itu saja saran dari saya, ya. Terima kasih.
mungkin sedikit tambahan Mbak Aini dari saya terkait dengan khususnya mengenai kerinduan untuk sebagian dari kita untuk persisnya rencana jangka panjangnya seperti apa gitu ya. Tapi kita juga harus sadari zaman kita ini sekarang ini jangan fuga gitu ya. Volatile, uncertain, kompleks, dan segala serba berubah. Kita tahu ada perang antara Trump dan Xi Jinping mengetar, itu kan mengagetkan sekali. Kok bisa ya Amerika berbicara gitu? Ganti lagi sekarang, pada ketemu lagi, damai lagi, berubah lagi. Yang terpenting sekali adalah sebetulnya kalau kita bicara mengenai perencanaan jangka panjang kita, apalagi kalau era mengenai perencanaan jangka panjang di era saya waktu baru lulus dulu udah berubah sama sekali. Corporate planning, strategic planning, semua di plan 5-10 tahun ke depan. Kita harus sadar hal itu sudah tidak bisa lagi gitu ya. Tapi yang terpenting adalah barangkali bagaimana pemerintah is in control terhadap rencana dan target ke depan yang tidak harus sama sekali 5 tahun dibuat terus tetap nggak bisa. Saya kira kita harus sadar itu juga. Nah, saya lagi terpikir barangkali yang di awal-awal Pak Prabowo mengajak orang-orang menteri ke Magelang buat tim building barangkali ada gunanya. Kenapa? Karena dengan forum seperti itulah kemudian para kabinet itu cair untuk saling berkoordinasi, saling networking dan menyepakati target masing-masing yang tetap searah dengan visi negara. Nah, yang seperti itu jangan sampai disindir, waduh buang uang dan seterusnya. Jangan itulah cara perencanaan zaman sekarang. Barangkali ini. Prof. Dadan boleh silakan komentar. Mas Kris, melanjutkan yang tadi, kebetulan saya mengisi yang di retret di Magelang itu, kemudian saya dalami sekarang Mas Kris, bahwa minggu depan nih, tinggal 1 minggu lagi, 25 dari wali kota dan bupati, kita bawa lagi ke Lemhanas, kita ajak lagi diskusi, supaya tadi integritas, moralitas, komprehensif berpikirnya melanjutkan, itu akan kemudian saya bawa ke beberapa negara untuk melihat. Dan ini non APBN gitu, saya selalu benci sama APBN. Jadi saya cari sponsor, cari foundation, itu satu angkatan 25, bupati dan wali kota begitu. Itu sampai dengan 5 angkatan ya Mas Lukita. Saya punya rencana 175 bupati dan wali kota dari barat, tengah, timur begitu ya. Yang kriterianya bukan hadiah bagi yang champion bupati, justru yang wilayahnya punya potensi tapi belum berkembang. Jadi kita bawa sehingga kita istilahnya adalah leadership bondingnya gitu ya. Antara ada networking antaranya, kemudian kita saling, dan diakhiri, walaupun itu hanya 2 minggu program itu, diakhiri dengan sebuah proyek. Apa yang akan dilakukan di daerahmu sesuai dengan kemampuan kapasitasnya setelah kita benchmarking dengan beberapa negara. Tapi juga kita flash dulu di Lemhanas gitu, supaya integritasnya tinggi, national values-nya tinggi, baru kemudian kira-kira itulah idealisme yang sedang ini 1 minggu lagi kita jalankan sampai dengan 6 angkatan gitu. Dan ini alhamdulillahnya, maaf Mas Rizal, Mas Lukita, saya dapat sponsor yang non APBN gitu. Jadi nggak ada gonjang-ganjing yang programnya bisa berhenti di tengah jalan gitu ya. Karena ini kita ngatur sendiri gitu. Nah, itu 25 wali kota dan bupati dari seluruh daerah itu sudah terpilih, kita sampai dengan 7 angkatan gitu, kali 7 kali 25 kan lumayan juga gitu ya, 175 yang tersebar dari 514 wilayah gitu ya. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan juga dapat terrealisir gitu ya. Ya, saya cuma bisa katakan ya mohon doa supaya kita di Mas Kris di usia senja ini masih bisa berbuat secara revolusioner, kira-kira begitu ya. Terima kasih. Saya ada lupa lagi Pak Dadan, ingin menambahkan satu indikator mengenai kemajuan dari inovasi teknologi. Ya, tadi mengenai alokasi research and development ini lebih kepada hasil outcome-nya dari riset tadi Pak Lukita. Ya Pak Kris. Yaitu adalah jumlah paten yang dihasilkan oleh negara-negara.
Iya, ketinggalan dari paten harusnya. Jadi jumlah paten ini itu menunjukkan tingkat inovasi dari negara. Contohnya adalah Tiongkok. Saat ini Tiongkok jumlah penemu inovasi yang paling banyak setiap tahunnya. Ya, setiap tahunnya ini 2021, 2022, 2023 setiap tahun itu rata-rata 1,5 sampai 1,6 juta paten itu didaftarkan. Ya. Kemudian Jepang, ya. Jepang di tahun 2023 itu 300 ribu paten didaftarkan, ya. Dan di bawahnya sedikit Korea Selatan, itu sekitar 290 ribu paten, ya, didaftarkan. Itu adalah hasil dari riset-risetnya mereka. Menunjukkan bahwa proses nilai tambah dari industri ya tentu dari si penemu inovasi tadi. Jadi bisa dibayangkan ekonomi di China, industri di Jepang, dan juga di Korea is driven by innovation, is in implementation. Jadi bukan hanya wacana, omon-omon, tapi betul-betul diluncurkan, dihasilkan dengan adanya paten-paten. Sekarang pertanyaannya, Indonesia berapa sih paten yang didaftarkan atau yang dihasilkan? Coba, Pak Dadan tahu nggak angkanya berapa? Angka jelasnya saya tidak menghitung lagi karena agak malu juga. Tapi ada Mas Lukman. Ya, jadi saya agak malu juga karena angkanya kecil banget. Kalau tadi Tiongkok 1,6 juta ya tahun 2023, Jepang 300 ribu, Korea Selatan 290 ribuan, Indonesia hanya 1.700. Ya, bayangkan bahwa paten ini menunjukkan tadi kemampuan dari suatu negara, dari industri yang memiliki haknya untuk menguasai nilai tambahnya. Jadi bisa dibayangkan dengan inovasi-inovasi tadi itu akan mengenerate industrinya kompetitif dan menghasilkan uang, sehingga dengan industrinya menghasilkan uang tadi naik lagi. Dengan income naik, maka tabungannya naik, terus spiral up-nya itu terus terjadi. Ini akan mendrive ekonomi tumbuh. Ya, sedangkan Indonesia ya tadi maaf saja sudah alokasi R&D-nya rendah, juga output-nya, jumlah paten yang dihasilkannya juga very very low. Jadi itu saja ingin menambahkan. Terima kasih. Sedikit komentar, Pak Andi, ada komentar mengenai paten kalau boleh. Ya, silakan Pak. Saya setuju pada dasarnya mengenai property rights. Saya berkecimpung di situ dan saya selalu mendorong untuk peneliti, jangan lupa. Cuman kenyataan sekarang, kalau lihat perkembangan Jepang, Cina, dan lain-lain, mereka mulai dengan tidak membuat paten loh Pak. Mereka nyontek. Mereka mencuri Pak. Reverse engineering. Kenapa demikian? Karena jauh lebih cepat. Nah, sekarang ini saya baru 2 minggu lalu ikut di dalam conference mengenai open innovation. Kaget saya. Ternyata semua inovasi-inovasi itu yang di seluruh dunia puluhan juta sumber, itu sebagian itu bisa diperoleh gratis kalau kita tahu caranya. Nah, saya memasalahkannya bukan soal paten, karena di dalam lembaga-lembaga riset kita sekarang mulai didorong juga, dibiayai itu pematennya dan seterusnya. Kalau mau ke arah paten nanti dananya juga akan lebih mudah mengalir. Tapi yang terjadi adalah patent driven research bisa counterproductive, karena yang dicari adalah sampai ke paten dan dibiayai, bukan untuk apa. Nah, ini yang saya terus terang tidak sepenuhnya sepakat mengenai Indonesia saatnya untuk mendorong hak cipta, paten, trademark, dan lain-lain. Karena itu, jangan-jangan kita mesti cari jalan yang lebih cepat, yang lebih pragmatis, dan lebih relevan untuk menciptakan nilai tambah. Thank you. Mas Kris, jadi memang ini kita harus cari terobosan masalah paten seperti tadi saya ceritakan gitu ya dengan Wal kita, karena saya menghasilkan paten
ya dipatenkan, kita ngikut aturan dan segala macam di dalam scene vaksin. Pada saat tahap berikutnya industrialisasi atau komersialisasi itu kita memang bersaing lagi dengan internasional. Ya, kemudian disitulah kemudian yang tadi mafia bergerak begitu ya. Jadi kadang-kadang kedua juga, kadang-kadang kalau paten, kita tuh kalau misalnya belum sampai komersialisasi dan sebagainya, itu juga ada biaya pemeliharaan paten gitu, yang akhirnya kalau itu kemudian tidak menghasilkan added value dan katakanlah diproduksi dengan baik, dikomersialkan, maka kemudian yang membuat paten itu akan kena beban untuk memelihara biaya patennya gitu. Alih-alih disumbang oleh pemerintah untuk katakanlah patennya digratiskan saja gitu ya. Nah, saya di Trisakti waktu saya memimpin sampai 10 tahun di lembaga penelitian, saya katakan siapapun yang membuat paten, Trisakti akan membiayai pemeliharaan dan penciptaannya. Nah, itu tiba-tiba naik angkanya begitu. Tapi kalau kemudian itu tidak bisa menghasilkan sesuatu yang saya lihat di berbagai negara memang tidak hanya berhenti dalam penciptaan paten, tapi orang punya insentif untuk membuat paten. Karena memang ujung-ujungnya akan ada ke komersialisasi dan sebagainya, terus berkembang. Kira-kira itu juga nih persoalannya, kembali lagi masuk kita ini kepada kelembagaan yang kita desain. Saya dalam bahasa jalanannya, ini kita kadang-kadang membuat organisasi yang menyusahin diri sendiri, kira-kira itu yang harus kita tembus gitu ya. Terima kasih Mas Kris. Jadi menarik nih. Itu sama dengan institusional ekonomik itu, kunci di kelembagaan. Iya, betul maksud kita. Ini ada satu pertanyaan dari anak muda nih. Saya sih inginnya sebetulnya terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Prof. Dadan ya. Kaitannya dia sebetulnya bertanya mengenai, saya appreciate sekali berkaitan dengan materi hari ini, mohon pencerahan dan kiat-kiatnya untuk generasi muda dalam mewujudkan Indonesia emas, karena kalau kita lihat saat ini Indonesia dalam kondisi yang sulit untuk melepaskan dari budaya korupsi. Nah, ini saya kira penting ya bagi yang bertanya ini ya, generasi muda yang melaksanakan dan akan menikmati. Jadi tantangan terbesar generasi muda saat ini bukan hanya mengejar kemajuan, saya menganggap, tetapi juga bagaimana tadi diingatkan oleh Prof. Dadan, menjaga integritas di tengah budaya yang sering menormalisasi korupsi. Ya pada dasarnya memang kita lihat tadi indeks korupsi kita memang masih tinggi gitu ya. Jadi kuncinya pada 3 hal. 1, saran saya membangun karakter sebelum karier. Jadi keunggulan tanpa integritas hanya menghasilkan keserakahan baru. Ya. Tapi jangan lupa bahwa manusia memang pada dasarnya greedy ya, Prof. Dadan. Nah, gunakan ilmu dan teknologi untuk solusi, bukan untuk manipulasi. Nah, ini another thing juga kalau kita lihat di AI ini di YouTube nih banyak juga manipulasi itu di YouTube itu. Yang ketiga, mulai dari hal kecil. Ini yang saya kira yang paling penting ya. Jujur saja dalam tugas, adil dalam mengambil keputusan, dan konsisten dalam tindakan. Jadi, mantap. Itu Indonesia tidak sekedar akan lahir dari slogan, tapi dari generasi yang menurut saya berani berkata tidak,